Nightmare Story menuju makam Kemangi di Cepiring, Kendal. Sebuah pemakaman keramat yang konon sudah menebar aura mistis di luar logika. Pengiriman puluhan unit sepeda motor, pemesanan material, sampai seseorang tersadar bangun dari tidur. Semua terjadi di makam Kemangi. Perjalanan tengah malam kami tempuh, sepi dan sempitnya jalan tak menghalangi rasa penasaran kami. Malam ini, Nightmare Story akan mencoba menguak misteri apa sebenarnya yang menyelimuti makam keramat tersebut. Kerabat Nightmare, inilah misteri makam Kemangi. Selamat malam kerabat Nightmare. Malam hari ini malam yang sangat, boleh saya bilang ini bikin saya deg-deg plus ini Mas Bu. Iya, Mas. Karena penelusuran kali ini kita akan menuju ke sebuah makam yang dikeramatkan di daerah Kendal bernama makam Kemangi. Betul. Banyak kisah dari pengakuan dan juga cerita warga sekitar, dan sekaligus pernah mengalami kejadian-kejadian yang janggal. Dan malam hari ini kita akan mencoba mencari tahu misteri apa yang terjadi di sini, Mas Bu. Ya. Gimana atmosfer pertama kali kita datang melewati sawah, jalan yang sempit, dan jujur aja sampai detik ini saya masih merinding antara lanjut atau tidak, karena memang sampai di, boleh dibilang ini kayak pintu ya Mas Bu ya? Iya, betul sekali. Menuju 50 meter ke makam. Betul. Ya, memang ini Nun Sewu juga buat kerabat Nightmare ya. Terutama yang sedang menyaksikan tayangan ini. Memang di sini auranya sangat beda sekali. Karena memang di sini juga aura sakral itu masih ini ya, masih kental sekali di sini. Dan kita memang mungkin tidak seperti biasanya. Kita di sini ya, mungkin tadi agak lama untuk ya kita bersama-sama berdoa akan diberikan satu keselamatan dalam take video kali ini ya. Betul, karena jujur saja ini bukan tempat sembarangan, karena tempat di mana disemayamkan, tempat istirahat kekal. Dan saya tadi sempat izin ke Mas Bu juga, dan sepertinya saya butuh ditemani oleh Mas Bu menuju lokasi tersebut, karena memang suasana atmosfernya sangat berbeda sekali. Kita langsung ke sana Mas Bu? Iya. Oke. Monggo. Sebenarnya di sini kalau bahasa saya tempatnya hikmat ya, kalau bahasa saya Mas ya. Tenang. Ya, dan ini anginnya juga menuju ke arah sini. Ini apa? Dan bangunan-bangunan. Ya, ini ada toilet Mas di sini Mas. Ya, ada toilet, terus kemudian di sini juga ada tempat di mana orang untuk kalau Nun Sewu, orang Jawa bilang untuk nepi. Kayak meditasi. Ya, betul sekali. Ini di sini juga sudah disiapkan tempatnya. Ini ada dua pintunya, Mas. Nah, ini toiletnya. Dan di sini kayak dapurnya, Mas Nun Sewu di sini ya. Dan sugeng enjang para sederek, sugeng enjang Nun Sewu. Dan ya seperti ini Mas Hadi. Sugeng enjang Nun Sewu kawula Mas Bu kalian Mas Hadi badhe sowan mriki Nun Sewu. Monggo. Ya, jadinya seperti ini Mas, makam Kemangi di saat malam hari. Dan kalau bahasa saya di sini semakin kita ke dalam Mas. Kalau bahasa saya di sini hampir tidak merasakan angin Mas. Jadinya kalau bahasa saya ada satu daerah yang namanya Sidem Kayon Mas. Apa itu artinya? Nah, Sidem Kayon itu memang daerah yang tidak ada anginnya. Seperti itu. Nun Sewu. Nah, Assalamualaikum, permisi. Ya, ini mungkin bisa Mas Hadi lihat untuk sekitar di sini, dan kita benar-benar berada di tengah makam Kemangi. Nun Sewu. Nah, seperti ini. Ini bangunan apa Mas Bu? Ya, ini di depan ini. Sini ada kayak
Nanti kita dekati, dan nanti di sini juga ada tulisannya. Konon di sini kenapa kok dibilang makam kemangi? Karena memang di balik ini terdapat satu di mana dulu itu ada ini Mas, pohon kemangi yang sangat besar, betul. Jadi pohon kemangi raksasa. Ya betul. Ini ada bandoso ya di sini, atau keranda. Untuk keranda ya, untuk mengangkat Nun Sewu jenazah. Ya. Seperti itu. Nah, ini di sini bisa dikatakan makam sesepuhnya ini, Nun Sewu. Dan kita sudah masuk ke dalam ya Mas, ini ada di tengah-tengah. Dan di sini juga Nun Sewu, pohonnya juga besar-besar, Nun Sewu. Ya. Dan di sini memang tidak ada angin ya Mas ya, meskipun kita ada di tengah-tengah area persawahan. Iya. Ini kan kita sempat dengar cerita kalau di tempat ini pernah ada sebuah cerita. Oke, ini kayaknya kita ceritanya Nun Sewu. Iya. Kita ceritanya di depan aja jangan. Oke, baik. Ya, kita masih berada di makam kemangi, dan ada beberapa hal tabu yang tidak boleh kita lakukan di tengah hutan seperti ini. Ya, Pak Mas. Di tengah makam ada batu ya. 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 Jujur ini perasaannya cukup kayak tenang, tapi memang benar seperti Mas Bo bilang, tidak ada angin. Tidak seperti saat kita pertama masuk ya Mas Bo ya? Iya betul. Dan di sini ini dulu pernah dihuruk oleh pasir laut. Oh, Mas Adi. Ya ini. Iya. Nah, ini mungkin bisa dilihat ini. Tanahnya ada kristal-kristal gitu betul ya. Sekali Mas ya ini. Semacam itu ya. Betul. Karena dekat pantai juga ya Mas Bo. Betul sekali. Jadinya kita itu ada beberapa suara ya. Iya. Ya. Oke. Dan kebetulan ini berapa meter di depan tuh ada pantai namanya Pantai Jungsemi, Mas. Pantai Jungsemi. Ya, betul sekali. Ya mungkin nanti kita bisa bercerita di sini, Mas. Iya. Matur nuwun sampun diterangi. Boleh ini kita cerita di sini Mas Bo ya? Tidak apa-apa Mas. Kisah apa sih sebenarnya Mas Bo yang terjadi, yang pernah dialami beberapa warga di sini? Memang banyak cerita ya, Mas Adi. Kalau bahasa saya, salah satunya yaitu pernah dulu itu ada yang memesan 3 truk motor gitu ya. Saya tidak sebutkan merek motornya. Iya. Dan itu diantarkan di daerah sini, Mas. 2 bisa keluar, 1 belum bisa, terus akhirnya bisa keluar, Mas. Motor diantarkan ke sini. Betul sekali. Jadi seolah-olah ada yang pesan motor. Betul, Mas Adi. Jadi kalau bahasa saya di sini adalah gate, Mas, atau suatu gerbang. Okay. Betul sekali. Di samping itu juga pernah juga orang yang memesan bahan bangunan di sini juga untuk pembangunan musola saat itu. Oh begitu? Ya, dan itu alamatnya di sini. Seperti material? Itu. Betul sekali, Pak Adi. Dan tidak ada yang pesan? Kalau bahasa saya ada yang pesan. Uangnya ada, cuma diantarkan ke alamat sini. Dan ini sudah mulai kerasa angin ya ini ya. Iya. Nun Sewu Mas Adi, dan beda pada waktu kita di dalam tadi. Dan ini juga ada suara kayak orang berdeham barusan. Semoga aja ketangkap oleh audio di sini. Ada beberapa leluhur mungkin di sini yang mungkin sedang betul. Berpesan kepada kita, atau memang kehadiran kita apa
mereka welcome atau seperti apa tanggapan atau mungkin yang ingin disampaikan Mas Bo? Ya, kalau bahasanya gini Mas Adi, memang tadi pada waktu kita masuk Nun Sewu, kita kan tadi kan izin dulu. Iya. Dan kebetulan alhamdulillah kok diberikan sinyal, yaitu lampu yang ada di sini sempat terang ya, sempat terang benderang. Ya. Intinya begini, pesannya yaitu tetap untuk menguri-nguri budaya dan Nun Sewu selalu sopan santun untuk memasuki daerah sini. Kalau bahasa saya seperti itu, Mas Ade. Dan ini juga tidak tahu kenapa di sini semakin tenang kita masuk ke sini ya, Bang ya. Terutama kita di sini ini kayak tenang. Jadi kalau bahasa saya lebih apa ya? Kita semacam kayak diberikan pesan bahwasanya kita juga nanti akan seperti ini gitu. Dari tanah kembali ke ya, betul. Maka dari itu berbuatlah untuk segala sesuatu yang baik-baik saja kalau bahasa saya seperti itu. Dari sebagian atau mungkin sekian banyak kejadian, apakah memang tempat ini cukup disegani dalam arti tanda kutip gitu Mas Bo? Kalau bahasa saya betul sekali Mas. Jadinya memang tempat sini sudah dihuri-huri oleh, sudah lama aja, sudah dihuri oleh warga sini, dan ini memang dikeramatkan dan selalu dijaga untuk apa ya, kelestarian untuk lingkungan yang ada di sini. Seperti itu. Karena memang dan di sini juga mengandung sejarah juga Mas Adi. Seperti itu. Dan dulu pernah diceritakan juga jika tempat ini dulunya dipakai untuk mengatur strategi. Oh, kala itu zaman perang? Ya, zaman Sultan Agung. Yang mana bertemu di sini untuk mengatur strategi untuk menyerang Batavia saat itu. Iya. Jadi dan mungkin tidak tahu kenapa ini ada suara. Ya, kayak suara ya. Betul. Sengaja ketangkep di audio. Jadi kami mendengar suara semacam kayak traktor sawah ya kalau bahasa saya. Iya betul, kayak pekerja yang sedang menggarap sawah. Menggarap sawah, betul. Oke. Ya, kerabat Nightmare, kita masih berada di sekitar makam Kemangi. Dan ini gantian Mas Bo yang pegang kamera, karena memang saya sendiri merasa kayak sejuk sih, cuman tenang. Tapi merinding saya nggak bisa habis, karena biar gimana pun juga ini adalah tempat peristirahatan, makam di mana para leluhur disemayamkan, juga ada tempat untuk semacam kayak apa ya, tadi bahasa Jawanya apa Mas Bo? Ya, nepi ya, kalau bahasa saya nepi gitu ya. Untuk ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu untuk tempat hangesti, hangesti nyawiji marang Gusti Kang Maha Yogi, atau menyatukan pikiran, menyatukan rasa kepada gitu, Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Itu area sana, ini makam umum juga Mas Bo ya? Iya, dulunya memang tidak setiap orang dimakamkan di sini, Mas Ade. Tapi lambat tahun juga dipakai juga untuk mungkin keturunan daripada sesepuh-sepuh sini, seperti itu. Tapi tadi ada satu bangunan khusus untuk salah satu leluhur yang cukup dihormati, Mas Bo. Betul. Dan beliau yang boleh dibilang paling sepuh begitu atau bagaimana? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau bahasa saya cikal bakalnya seperti itu, Mas. Oke. Kayaknya kita juga gak sopan kalau terlalu lama di sini Mas Bo ya. Oke, mungkin Mas Bo ingin pamit atau menyampaikan doa sesuatu barangkali sebelum kita pergi. Kita bisa keluar dulu dari area sini, Mas. Baik. Oke. Sekian atas bantuan. Ya, kita akhiri saja penelusuran kita, dan tentunya
banyak hal yang sudah kita dapatkan di sini. Walaupun mungkin hanya sesaat, tapi sangat berarti ya. Berarti. Ya. Dingin tapi tidak bisa diungkapkan. Betul. Dan ini merinding saya belum habis-habis, Mas. Iya. Dari tadi memang ini buat kerabat Nightmare dimanapun Anda berada, ini dari tadi ini Mas Ade ini merinding pada waktu kita masuk sampai dengan saat ini kita mau meninggalkan tempat ini masih merinding, masih merinding. Kelihatan besar-besar. Masih merinding sekali. Oke. Dan ini penelusuran yang agak sedikit berbeda kalau bahasa saya seperti itu. Ini sakral. Ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami, Gajah Mada Group Channel. Dan jangan lupa juga jika Anda punya referensi tempat dimanapun Anda berada, beri kabar kami DM di Instagram Gajah Mada Group Channel. Saya Adi Magenta. Dan saya Mas Bro. Dan seperti biasa di akhir acara, jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sampai jumpa lagi di penelusuran yang lebih menegangkan. Sampai jumpa. Mas. Ya.